Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di channel Mutemed. Kali ini saya akan membahas materi tentang program linear matematika wajib SMA kelas 11. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari pada video ini adalah yang pertama, model matematika. Yang kedua, pertidaksamaan linier. Yang ketiga, daerah penyelesaian. Yang keempat, solusi persamaan linier. Nah, pada video ini kita akan pelajari 4 item ini ya. Model matematika, pertidaksamaan linier, daerah penyelesaian, dan solusi persamaan linier. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu model matematika. Model matematika, apa itu model matematika? Apa sih model matematika? Model matematika itu adalah ekspresi matematika yang kita dapatkan dari soal cerita, bahasa matematika yang kita dapatkan dari soal cerita, gitu ya. Karena dalam program linear ini nanti akan banyak sekali soal cerita, dan dari soal cerita itu kita harus membuat model matematikanya seperti apa sih dari soal cerita itu. Jadi kita mengkonversi dari soal cerita ke dalam ekspresi matematika atau ke dalam bahasa matematika. Lalu bagaimana caranya untuk mengkonversi dari soal cerita ke dalam bahasa matematika? Kalau dulu di SMP masih simpel ya. Kalau sekarang mungkin ada naik level dikit lah untuk step-stepnya. Yang pertama, kita buat dulu ini, buat dulu tabel. Nah, tergantung nanti berapa variabelnya ya. Ini kebanyakan, tapi dari soal-soal untuk SMA ini cukup 3 kolom ya. Nah, 3 kolom ini diisi apa aja? Kolom yang pertama kita isi dengan produk. Produk itu nantinya akan bisa berupa bentuk jasa ataupun barang. Produk 1 kita definisikan sebagai X, produk 2 kita definisikan sebagai Y ya. Lalu ketersediaan atau kebutuhan atau total ini di bawah. Tidak masuk ke dalam kolom sih, karena ini sebenarnya bagian yang disebut ketersediaan kebutuhan total, maksudnya ditulis dengan kata-kata ini boleh, atau dikosongkan juga ya tidak apa-apa gitu. Karena kita hanya butuh ini aja, produk. Ininya boleh ada, boleh tidak, kata-katanya maksudnya gitu ya. Oke, pada kolom kedua kita isi apa? Kolom kedua kita isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan produk. Nah, karena ini matematika, tentunya isinya semuanya adalah angka. Nah, ini adalah angka yang terakhirnya adalah ya, biasanya dalam soal itu kenapa di sini disebut ketersediaan, kebutuhan total? Ya, biasanya angka yang terakhir ini adalah menjelaskan tentang ketersediaan, kebutuhan atau total gitu ya. Atau mungkin kemampuan gitu. Beda-beda nanti. Jadi untuk yang baris ketiga ini tidak selalu ketersediaan, kebutuhan atau total ya. Hal-hal yang berkaitan dengan produk di kolom ketiga ya. Jadi kolom ketiga kita isi hal-hal yang berkaitan dengan produk, sama isinya pasti adalah angka. Nah, untuk bisa mengkonversi soal cerita ke dalam bentuk matematika, kita harus paham dulu. Dari soal cerita itu, kita harus amati dulu mana yang produk, mana hal-hal yang berkaitan dengan produk gitu ya. Mana produk, mana hal-hal yang berkaitan dengan produk. Kesananya nanti mana yang disebut dengan fungsi tujuan. Tapi ini aja dulu yang pertama ya. Dalam membuat model matematika, kita buat ini aja dulu. Langsung ke contoh saja biar tambah paham. Contoh yang pertama. Setiap hari seorang pasien harus mengkonsumsi minimal 400 gram kalsium dan 250 gram vitamin A. Setiap tablet mengandung 150 gram kalsium dan 50 gram vitamin A. Dan setiap kapsul mengandung 200 gram kalsium dan 100 gram vitamin A. Jika dimisalkan banyak tablet X dan kapsul Y, model matematikanya adalah, nah ini. Dari soal seperti ini kita harus
melihat mana yang disebut produk, mana hal-hal yang berkaitan dengan produk, ya. Di sini seorang pasien harus mengkonsumsi minimal 400 gram kalsium, 250 gram vitamin A, itu dalam bentuk tablet dan kapsul. Berarti produknya adalah tablet dan kapsul. Ini produknya, tablet dan kapsul. Hal-hal yang berkaitan dengan tablet dan kapsul yaitu isi kandungan. Isi kandungan tablet itu ada apa sih? Oh, ini ada kalsium dan ada vitamin A. Karena tablet itu 150 gram kalsium dan 50 gram vitamin A. Sama juga kapsul, 200 gram kalsium dan 100 gram vitamin A. Lalu kita buatlah tabelnya. Yang pertama kita isi dengan produk. Nah, produk ini tadi apa? Produknya adalah ada tablet, ada kapsul. Ini adalah produknya. Yang di bawah ketersediaan kebutuhan tadi saya bilang opsional, boleh dituliskan, boleh juga tidak. Ya. Pada kolom kedua kita isi dengan kalsium. Kalsium ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan produk. Oh ya, di sini saya sengaja membedakan tulisan, ya, ada yang ditebalkan, ada yang diwarnai merah, ada yang diwarnai biru. Itu untuk lebih mudah mengidentifikasi mana produk, mana hal-hal yang berkaitan dengan produk. Nah, buat kalian nanti kalau misalkan soal, ya bisa kalian garis bawahi atau dikotakin mana, oh ini produk, oh ini hal-hal yang berkaitan dengan produk itu. Kalian garis bawahi dulu atau dikotakin atau terserah diapain gitu. Yang pasti kalian tandain mana produk, mana hal-hal yang berkaitan dengan produk gitu ya. Kalsium di tablet itu 150 gram kalsium. Kalau di kapsul itu ada 200 gram kalsium. Nah, ketersediaan atau di sini kita gunakannya kebutuhan ya. Kebutuhan si pasien itu kan di sini mengkonsumsi minimal 400 gram kalsium. Berarti kebutuhan si pasien adalah 400 gram kalsium. Oke, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan produk itu juga adalah vitamin A. Vitamin A di tablet ada 50 gram. Di kapsul ada 100 gram. Kebutuhan si pasien 250 gram. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk matematikanya, ya, ke dalam ekspresi matematikanya. Bagaimana? Model matematikanya adalah ini. Ini ada 150 X plus 200Y lebih besar dari 400. Jadi membuat model matematikanya ke bawah ya teman-teman. 150 X tambah 200 Y itu lebih besar sama dengan 400. Kenapa tandanya lebih besar? Kok nggak lebih kecil? Kok nggak sama dengan? Kenapa diberi tanda lebih besar? Karena ini adalah konsumsi minimal. Konsumsi minimal. Jadi ini adalah 400 gram, ini batas bawah. Ya, minimal dia mengkonsumsi 400 gram kalsium. Boleh lebih nggak? Boleh. Kalau minimal 400 gram kalsium artinya boleh lebih. Ya. Kalau sebaliknya, kalau maksimal 400 gram kalsium, nah itu nggak boleh lebih, artinya boleh kurang. Nah, di sini makanya dituliskan 150X plus 200Y lebih besar dari 400. Lebih besar sama dengan 400. Boleh sama dengan 400, boleh juga lebih besar dari 400. Nah, kayak gitu. Kenapa tadi? Karena ini adalah batas minimal. 400 ini adalah batas minimal, ya. Oke. Sekarang kita buat model matematikanya yang kedua. Untuk model matematika yang kedua yaitu sama, ya. Yang ini ada 50X gitu ya. Plus 100Y lebih besar sama dengan 250. Nah, ini juga sama ya. Kenapa jadinya lebih besar? Karena ini adalah kebutuhan minimal ya. Di sini kan disebutin mengkonsumsi minimal, kebutuhan minimal adalah 250 gram. Boleh nggak lebih dari 250 gram? Ya boleh. Lebih dari 250 gram? Boleh, karena ini adalah kebutuhan minimal. Nah, ini adalah model matematikanya.
Nah, model matematika ini disebut dengan pertidaksamaan linear. Ini ya, disebut dengan pertidaksamaan linear, gitu ya. Ini X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Pak Haris mempunyai usaha pakaian jadi. Untuk membuat pakaian jadi jenis 1 diperlukan 2 meter bahan katun dan 5 meter bahan wol. Sedangkan pakaian jenis 2 diperlukan 3 meter bahan katun dan 2 meter bahan wol. Jika tersedia 6 meter bahan katun dan 10 meter bahan wol, model matematikanya sama. Kita buat dulu tabelnya. Kita isi dengan produk. Produknya di sini adalah pakaian jenis 1 dan ini produknya. Pakaian jenis 1 dan pakaian jenis 2. Ini ya. Pakaian jenis 1 dan pakaian jenis 2 ini adalah produknya. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan produknya udah ada. Pakaian jenis 1 ini dibuat dari apa? Yang pertama dibuat dari katun. Ya. Untuk jenis 1 butuh katun 2 meter, untuk jenis 2 butuh katun 3 meter. Ketersediaan bahannya berapa? Ketersediaan bahan katunnya adalah 6 meter. Ini nih, ketersediaan bahan katunnya adalah 6 meter. Terus yang kedua ada wol. Untuk pakaian jenis 1 butuh 5 meter, untuk pakaian jenis 2 butuh 2 meter. Ketersediaan wol ada 10 meter. Nah, ini 10 meter. Sekarang kita buat model matematikanya. Maka ini sama seperti tadi, ya. Berarti 2x gitu ya, tambah 3y. Nah, tandanya di sini lebih besar apa lebih kecil gitu ya. Kita lihat. 2x tambah 3y lebih kecil dari 6. Kenapa sekarang lebih kecil dari 6? Karena ini adalah ketersediaannya cuma 6 meter. Artinya maksimal, di sini walaupun tidak ada kata maksimal, kita paham bahwa tersedianya cuma 6 meter. Artinya bahan yang ada ya cuma itu gitu. Maksimal 6 meter. Ya. Nah, karena maksimal 6 meter, maka 2x plus y itu harus lebih kecil sama dengan 6. Kenapa lebih kecil sama dengan 6? Artinya bahan yang 6 meter ini boleh sisa, boleh juga habis gitu. Sama dengan 6 meter boleh sisa, boleh juga habis. Tapi yang nggak boleh itu adalah kurang. Ini nggak boleh. Bagaimana kok bisa jadi kurang? Nah, kalau tandanya ini adalah jadi lebih besar dari. Misalkan 2x plus 3y lebih besar dari 6. Ya kurang lah. Orang bahan yang tersedia 6 harus lebih besar dari 6, ya kurang jadinya gitu kan ya. Seperti itu. Jadi itulah kenapa di sini akhirnya tandanya lebih kecil dari. Intinya gini, kalau ada sebuah kata-kata di sini kalau min, maka tandanya jadi lebih besar. Kalau max, maka tandanya jadi lebih kecil. Nah, kata min dan max ini tidak selalu tertulis, tidak selalu tersirat di sini ada min max. Itu adalah pemahaman kita, nalar kita. Kalau kita lihat di sini tuh pasti maksudnya adalah max gitu kan, bukan min. Maksudnya bukan minimal gitu ya. Oke. Kita lihat untuk yang kedua, 5x plus 2y lebih kecil sama dengan 10. Ya, karena 10 meter itu ya maksimal hanya ada 10 meter. Seperti itu. X lebih besar dari 0 dan ini lebih besar dari 0. Pakaian ini boleh terbuat, boleh juga tidak. Gitu ya, produknya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil adalah 4 meter persegi. Luas mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Jika sebuah mobil kecil dimisalkan X, mobil besar dimisalkan Y, maka model matematika yang memenuhi masalah tersebut adalah, oke, kita lihat produknya di sini apa? Produknya adalah sebenarnya di sini lahan parkir. Cuman lahan parkir untuk apa? Lahan parkir untuk mobil besar dan mobil kecil. Maka kita sebutlah produknya bukan mobil kecil, mobil besar ya sebenarnya. Produknya adalah sebuah lahan untuk mobil kecil dan mobil besar. Ya, sebuah area untuk parkir mobil kecil dan mobil besar. Tapi ya kita sebut aja di sini kita sebut dengan mobil kecil, mobil besar. Kenapa? Karena kalau kita tulis
area untuk mobil kecil, area untuk mobil besar itu kepanjangan, ya. Ketersediaan atau kemampuan. Terus yang kedua adalah luas parkir. Nah, luas parkirnya itu adalah untuk mobil kecil 4 meter, untuk mobil besar 20 meter. Dan ketersediaannya adalah 1760. Ini ketersediaan lahan, ya. Terus daya tampung. Nah, di sini tidak disebutin nih mobil kecilnya harus berapa, mobil besar harus berapa. Nah, ketika tidak ada penyebutan untuk mobil kecil, mobil besar atau sebuah produk ini dengan produk ini tidak disebutkan tersirat angkanya berapa, di sini kan tidak ada. Mobil kecil angkanya berapa, mobil besar angkanya berapa. Nah, kalau tidak disebutkan maka kita tuliskan saja pada daya tampung itu adalah 1 ya. Untuk mobil kecil dan 1 untuk mobil besar. Nah, ini maksudnya minimal ada 1 mobil kecil, sebenarnya ada 1 mobil besar, gitu kan ya. Sebenarnya boleh 0 mobil kecil, boleh 0 mobil besar, cuman kalau 0 dikali berapapun ya tidak bisa ya. Kemampuan menampung maksudnya ya, ini adalah 200 mobil ya. Ketika ada mobil besar dan mobil kecil masuk itu hanya muat 200 mobil. Gitu. Seperti ini ya. Jadi kalau tidak disebutkan, di sini daya tampung maksimum 200, nggak disebutin nih berapa, maka bukan berarti jangan ditulis 0. Ini salah. Ditulislah 1 gitu ya. Bukan 0x gitu ya. Oke. Bagaimana cara menuliskannya? Sekarang ini model matematikanya adalah 4x plus 20y lebih kecil sama dengan 1760. Kenapa kita jadikan ini lebih kecil dari? Ya, kita paham luas daerah parkir ini kan di sini nggak mungkin min. Walaupun tidak ada kata max atau min, kita paham ini tuh adalah maksimal gitu. Maksimal area parkir itu cuma segini gitu kan ya, nggak lebih gitu. Nah, berarti kan itu maksimal ya. Sama untuk yang keduanya adalah x plus y kurang dari 200. Nah, ini juga 200 itu maksimal gitu ya, bukan minimal 200 tapi maksimal 200. Nah, karena maksimal jadi kita tandai ininya adalah lebih kecil dari, ini juga lebih kecil dari. Artinya boleh 200 pas, boleh juga kurang dari 200. Sama ini juga boleh 1760 itu habis kepakai, boleh juga kurang dari 1760 seperti itu. Oke, gimana? Paham kan? Ya, itu adalah materi tentang membuat model matematika dan sekaligus langsung ke bentuk pertidaksamaan linearnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian. Oke, kita lanjut. Ininya x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Oke, setelah tadi kita membuat model matematikanya, nah sekarang kita akan membuat daerah penyelesaiannya, grafiknya, seperti itu ya. Nah, dari model matematika contoh soal yang tadi, kita buat daerah penyelesaiannya. Bagaimana cara untuk menentukan daerah penyelesaian? Misalkan ini contoh soal yang pertama ini ada 150x plus 200y, ini yang tentang tadi ya, pasien mengkonsumsi kalsium dan vitamin A. Sekarang kita akan membuat grafik dari kedua pertidaksamaan ini. Untuk membuatnya adalah yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan. Jadilah yang ini 150x plus 200y sama dengan 400. Di sini 50x plus 100y sama dengan 250. Setelah kita buat persamaan, maka kita buatlah titik pada x dan titik pada y-nya ya. Misalkan kita buat untuk titik A dan titik B. Dulu di SMP pernah kan belajar kayak gini. Untuk x sama dengan 0 maka y sama dengan 2. Maksud dari x sama dengan 0 tuh x-nya diganti dengan 0. Atau dulu sih gampangnya begini ya. Ketika x-nya sama dengan 0 artinya 0 ini x-nya dicoret gitu kan ya. Ketika x sama dengan 0 nih x-nya dicoret. Akhirnya tinggal 200y saja.
tinggal 200 Y sama dengan 400, maka Y sama dengan 2 ya, maka di sini 2. 400 bagi 200 sama dengan 2 gitu kan. Nah untuk Y sama dengan 0 artinya anggaplah Y-nya ini adalah dicoret gitu kan. Sebenarnya bukan dicoret sih, ini tuh jadi 0 gitu ya. Anggaplah Y-nya itu dicoret atau ditutup-tutup pakai tangan kalau dulu ya. Maka artinya berarti 150X itu sama dengan 400. Maka X sama dengan ya 400 dibagi 150 ya, ini jadinya adalah 2,67 seperti ini ya. Gampang ya cara buat ininya ya, titik A, titik B. Lalu kita buat titik C, titik D. Nah titik C, titik D ini untuk yang kedua ini ya. Titik C, titik D untuk persamaan yang kedua. Ketika X-nya 0 ya, X-nya 0, Y-nya adalah 2,5. Ketika X-nya 0, Y-nya 2,5, sama ya. Ketika Y-nya 0, D-nya sama dengan 5 gitu ya. Sama prosesnya dengan yang pertama ini tadi ya. Oke. Nah sekarang kita buat dulu titik-titik yang tersedia ini. Titik yang pertama adalah 0,2 ke bawah ya, jangan 0,267 bukan, tapi 0,2 titik A. Kita buat titik A. A sama dengan 0,2. Lalu kita buat titik B. B sama dengan 2,67 0,0 seperti itu ya. Setelah kita buat titik, baru kita hubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan titik A, titik B. Nah lalu kita buat lagi untuk titik C. C sama dengan 0,2,5. Lalu titik D sama dengan 5,0. Kita hubungkan kedua titik ini. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar dari persamaan linear yang ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari persamaan linear, bukan pertidaksamaan linear. Kalau pertidaksamaan linear ini kan lebih besar dari, maka gambarnya akan beda. Tapi untuk garisnya itu sama di sini. Hanya untuk pertidaksamaan akan mempunyai daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita buat gambarnya untuk yang itunya 150X ditambah 200Y kita lebih besar dari 400. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, 150X plus 200Y lebih besar dari 400. Nah, ini nih, yang titik A dan B ini ya, setelah kita buat garisnya, lalu kita masukkan kalau lebih besar dari, berarti area penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya adalah ke atas. Artinya menjauhi dari 0. Simpelnya untuk mengetahui bahwa kok bisa areanya ke atas ya gampang. Kita isi aja ini, kan di sini ini kan ada 0 nih ya, ini ada titik 0. Nah, untuk menguji areanya ke sini apa ke sana gitu ya, di sini apa di sini, untuk mengujinya gampang. Caranya apa? Masukkan saja 0 ke sini. 150 kali 0 tambah 250 kali 0, artinya berarti 0 tambah 0.
Apakah 0 tambah 0 itu lebih besar dari 400? Oh, tentu tidak. Saya ulangi lagi. Cara mengetahui kenapa harus sebelah sini, jadi gini. Kita tes saja yang ini nih, ya. Kita tes saja yang ini nih dengan memasukkan X-nya itu sama dengan 0, Y-nya juga itu sama dengan 0. Kita tes saja. Ketika dimasukkan kan berarti ini 150. X itu berarti kan 150 kali 0 ya. Berarti gini, 150 dikali 0 ditambah 200 dikali 0. Kenapa kita kali 0? Karena ini nih, area sini itu hasilnya apakah lebih besar dari 400? Kan salah gitu kan. Karena 0 ini tidak masuk ke area ketika kita masukin 0 ya. Ketika kita masukkan 0 ternyata hasilnya tidak lebih dari 400, dan ini artinya hasilnya salah gitu ya. Ini hasilnya salah gitu. Maka tidak mungkin area penyelesaiannya ke sini. Jadi area penyelesaiannya adalah lebih menjauhi dari 0, sana jauh gitu dari 0. Gitu ya untuk memastikan daerah penyelesaiannya. Sekarang kita coba gambar untuk yang keduanya ini, yang 50 ya. Untuk yang 50x plus 100y. Gambar 50x plus 100y itu lebih besar dari sama dengan 250. Nah, terlihat teman-teman ya, sini itu ya. Nih, sekarang saya mau ubah dulu warna yang ini itu. Nah, seperti ini teman-teman ya gambarnya. Sama juga untuk yang ini nih ya. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Apakah ini kan membagi dua ya, membagi dua sisi. Ada sisi kanan, atau ini kalau ini sisi atas, sisi bawah ya. Atau sisi kanan, sisi kiri. Apakah daerah penyelesaian ke sisi kanan atau ke sisi kiri, atau sisi atas, sisi bawah? Nah, tinggal masukkan saja 0, uji dengan 0. Apakah 50 dikali 0 ditambah 100 dikali 0 itu lebih besar dari 250? Tentu tidak gitu kan. Tentu nggak mungkin ya. Artinya berarti titik 0 bukan termasuk titik daerah penyelesaian. Maka karena ininya salah, ya sudah, berarti dia menjauh gitu ya. Menjauh dari titik 0, artinya dia ke atas. Nah, ini daerah penyelesaiannya teman-teman ya. Nah, untuk daerah penyelesaian dari dua persamaan ini, karena tidak hanya satu-satu, dua persamaan ini adalah ini nih yang campuran. Daerah penyelesaiannya adalah ini yang campuran teman-teman. Di sini kan ada area yang tidak tercampur. Yang ini hanya biru saja. Yang ini hanya merah saja. Nah, ini bukan daerah penyelesaian untuk dua tidak samaan. Kalau untuk persamaan yang satu sih mungkin ini daerah penyelesaiannya. Untuk persamaan yang dua mungkin ini daerah penyelesaiannya. Tapi daerah penyelesaian itu kan harus dua-duanya mengakomodir. Jadi untuk yang satu persamaan satu iya, persamaan dua iya. Nah, mana ini yang lebih gelap ya? Ini adalah daerah penyelesaian kedua-duanya di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua, ke model matematika yang kedua. Ini saya tutup dulu. Untuk yang kedua, misalkan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, 5x plus 2y kurang dari sama dengan 10. X-nya lebih besar dari 0, yang lebih besar dari 0. Nah, kita gambarkan. Nah, untuk proses menggambarkannya, saya tidak akan mengulangi lagi karena sama dengan ini ya. Sama persis dengan ini. Jadi saya langsung saja menggambarkan yang 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Kita gambarkan. 2x plus 3y lebih kecil ya.
bukan lebih besar, lebih kecil dari 6. Nah, lihat. Lalu kita gambarkan juga yang 5x plus 2y. Plus 2y sama lebih kecil dari 10. Nah, saya ubah dulu warnanya merah lagi biar lebih terang dan kelihatan. Oke, lihat di sini. Nah, untuk 2x plus 3y yang lebih kecil dari 6, ternyata area penyelesaiannya ini nih, ini nih ya, yang warna biru ya. Yang pertama ini yang warna biru ini, warna biru. Areanya ke bawah, sama tadi kan membagi dua, sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Ternyata areanya ke sebelah kiri, ke bawah. Kenapa? Mendekati 0 gitu. Karena 0 juga termasuk titik penyelesaian gitu. 0 juga termasuk ya. Bagaimana kita tahu 0 termasuk? Kita masukkan saja seperti tadi. 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Kita masukin ya, x-nya 0, y-nya 0. 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Berarti kan 0 tambah 0. Apakah 0 lebih kecil dari 6? Ya jelas, 0 lebih kecil dari 6. Karena 0 lebih kecil dari 6 dan itu betul, nah, berarti areanya ke bawah. Areanya ke bawah. 0 masuk ke daerah penyelesaian. Sama halnya dengan yang nomor 2. 2x plus 5y lebih kecil dari 10. Ya. Ini juga ketika dites dengan 0 benar. 5 kali 0, 0. 2 kali 0 ya 0. Apakah 0 lebih kecil dari 10? Iya, lebih kecil dari 10. Maka areanya sini, yang merah. Lalu ini ada x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Kita tuh milih di kuadran 1 ya. Jadi areanya adalah area di kuadran 1. Lalu kalau jadi untuk nanti penyelesaiannya bukan semua area ini kita gunakan ya. Ketika ininya hanya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0, mana daerah penyelesaian dari kedua permasalahan ini? Ya, daerah penyelesaiannya ini. Saya gambarkan. Ini. Sini. Ini. Nah, area penyelesaiannya adalah itu. Saya kasih warna hijau. Nah, maka area penyelesaiannya adalah ini. Ini ya teman-teman ya. Loh, kok nggak ada? Area penyelesaian adalah ini nih. Ini adalah gambar daerah penyelesaian dari model matematika yang ini nih. 2x plus 3y kurang dari 6, 5x plus 2y kurang dari 10, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Daerah penyelesaiannya mana ini? Kenapa di sini? Karena ini x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0 adalah di kuadran 1. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Gimana? Paham kan? Oke. Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Ini sudah ke penyelesaian ya. Misalkan ini, pada sebuah supermarket seorang karyawati menyediakan jasa pembungkusan kado. Nah, ini jasa ya. Bentuk produknya adalah jasa. Untuk membungkus kado jenis A dibutuhkan 2 lembar kertas membungkus dan 2 meter pita. Sedangkan untuk membungkus kado jenis B dibutuhkan 2 lembar kertas membungkus dan 1 meter pita. Tersedia kertas membungkusnya 50 lembar dan pitanya 40 meter. Upah membungkus adalah 5.000 dan 4.000. Upah maksimum yang didapat adalah, nah gini. Jasanya adalah membungkuskan kado. Jasanya ya, membungkus kado gitu ya. Maka sebutlah produknya berarti adalah kado A, kado B. Jadi kita tidak harus nyebutin membungkus kado A, membungkus bukan gitu ya.
cukup dengan kado A, kado B saja. Di sini ketersediaan bahan. Nah, ketersediaan bahan itu adalah karena kertas itu kan bahan ya, sama pita juga bahannya. Kertasnya 2 meter. Nah, sini ininya sudah, saya rasa kalian sudah paham karena dari tadi contohnya sudah ada. Maka model matematikanya adalah 2x plus 2y kurang dari 50, 2x plus y kurang dari 40, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Tambahannya di sini adalah ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu ada apa? Fungsi tujuan itu adalah ya, dari soal cerita ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan upah maksimum. Ya, upah maksimum. Nah, hati-hati. Kan kalau gini, di sini ini adalah hal yang berkaitan dengan kado, ini juga hal yang berkaitan dengan kado, dan upah pun adalah hal yang berkaitan dengan kado. Ya. Jangan sampai salah memasukkan. Yang dimasukkan ke dalam ini, hal yang berkaitan dengan kadonya adalah kertas. Kenapa? Yang kalian masukkan itu adalah yang ada ketersediaan bahannya. Atau ya ini stoknya gitu ya. Di sini juga ada stoknya. Tapi untuk yang 5.000 dan 4.000 ini kan tidak ada 3 gitu. Kalau di sini kan ada 3, kertas membungkus, pita. Tapi kalau di sini duit kan tidak ada 3 gitu. Tidak disebutkan 3 kali, simpelnya sih seperti itu gitu ya. Ini kan ada 5.000, ada 4.000 ya. Kecuali modal mungkin nanti. Kalau modal beda lagi, modal pasti ada uang modalnya berapa gitu kan. Ini bukan modal, ini adalah upah gitu ya. Maka keterkaitan ini dengan kado itu jangan dimasukkan ke sini, tapi ini adalah sebagai fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah 5.000x plus 4.000y berapa hasilnya. Nah, fungsi tujuan dituliskan dengan fx, y sama dengan 5.000x plus 4.000y. Kadang-kadang juga cuma ditulis z saja ya, z 5.000x plus 4.000y. Nah, sekarang kita lanjut. Kita selesaikan soal ini. Tadi itu model matematikanya 2x plus 2y kurang dari 50, 2x plus y kurang dari 40, lalu kita gambar. Sama seperti yang tadi ya. Titik A 0,25, titik B nya 25,0. Kita gambar. A nya sama dengan 0,25. Ini jauh ya, 25 di atas nih. Oke, B nya sama dengan 25,0. Lalu kita cari C. Yang C adalah ini untuk titik persamaan 1, yang C nya adalah 0,40. Kita masukkan C 0,40. Yang D 20,0. Oke, lalu kita hubungkan A dengan B, C dengan D. Oke, seperti ini ya. Ini baru bentuk persamaan linear ya, belum bentuk persamaan linearnya. Nah, sekarang kita cari. Karena ini lebih kecil dari 0, pasti areanya ke bawah sebenarnya, kita sudah tahu. 2x plus 2y lebih kecil dari 50. Lalu kita masukkan yang kedua, 2x plus y lebih kecil dari 40. Seperti ini. Nah, saya warnain dulu. Oke, terlihat di sini daerah penyelesaiannya semuanya adalah ke bawah ya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan tadi seperti yang contoh sebelumnya, kita
karena ini adalah X nya lebih dari 0, Y lebih dari 0, kita buat daerah penyelesaian itu yang mana, kita pastikan ya. Kita tentukan dulu ininya ya, titik potong terhadap ini. Kita buat dulu titik potong. Ya, ada titik E di sini. Ini adalah titik potong antara dua garis. Sekarang kita hubungkan. Oke, udah. Daerah penyelesaian adalah yang ini teman-teman ya, yang ini. A, F, D, E. Daerah penyelesaian yang ini. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kita tes semua titik-titik yang berbatasan ini ya. Ini kan kalau kita lihat sini nih. Ini daerah penyelesaian untuk persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua. Ini adalah daerah penyelesaian untuk kedua-duanya ya, untuk kedua-duanya. Tapi karena di sini X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, berarti kita ambil hanya di area kuadran 1 saja. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang di area kuadran 1 itu bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita uji titik-titik yang berbatasan dengan daerah ini. Ada titik A, ada titik E, ada titik D, ada titik F. Sekarang kita uji. A, D, E, F. Kita uji. Untuk titik A itu adalah 0,25. Sini ya, titik A itu 0,25. X-nya 0, Y-nya 25. Ketika dimasukkan ke posisi tujuan, tadi posisi tujuan adalah 5000 X plus 4000 Y. Dimasukinlah X-nya dengan 0, Y-nya 25. Maka 5000 kali 0, 0. 4000 kali 25 ya 100.000. Berarti sama dengan 100.000. Gitu ya. Sekarang kita masukkan di titik D. Titik D itu adalah 20,0. Berarti 5000 kali 20 sama dengan 100. 4000 kali 0 ya 0. Berarti 100.000 tambah 0 hasilnya 100.000. Kita lihat yang di titik E. Titik E itu adalah titiknya di sini nih, lihat. Sebentar. Titik E, kita lihat di sini titik E-nya itu adalah di situ kan kita dapatnya nah ini 15,10 ya. Berarti 5000 kali 15 gitu ya. Ditambah 4000 kali 10. Hasilnya sama dengan 75.000 ditambah 40.000 hasilnya sama dengan 115.000 ya. Terus yang terakhir adalah di sini titik F. Titik F ini 0,0 ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kita lihat di sini, kalau dilihat di sini kan tadi ditanya adalah penghasilan atau upah maksimum yang bisa didapat oleh si pekerja itu berapa. Nah, kalau dilihat dari sini hasilnya adalah ini, yang maksimum itu adalah ini, yang 115.000. Ini maksimumnya. Dari mana kita dapat? Dari hasil uji titik-titik yang berbatasan dengan daerah penyelesaian ini. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Mendapatkan nilai ini hanya eliminasi saja teman-teman. Kan kalau titik A udah ada, titik D udah ada, titik F juga udah ada, titik E bagaimana cara mendapatkannya? Eliminasi. Kita coba. Eliminasi yang mana? Eliminasi yang ini nih. Nih yang ini nih. Yang persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti kan kalau dieliminasi itu kan ini kan sudah sama nih, udah sama, berarti tinggal ini 2Y dikurangin Y, begitu kan ya, berarti sama dengan Y. 50 dikurangi 40 ya 10, berarti nilai Y-nya adalah 10. Ini kan ya, nilai Y-nya adalah 10. Sekarang kita masukin Y-nya ke sini, gitu kan ya. Berarti 2X tambah 10, substitusi ya berarti ini namanya ya, berarti sama dengan 40. Maka 2X sama dengan 30, maka X sama dengan 15. Maka di sini adalah 15, gitu ya. Hanya eliminasi saja kita untuk mendapatkan titik potong ini. Oke, setelah itu
kalau memang titik potong ini berbatasan dengan daerah penyelesaiannya, ya udah kita uji juga yang titik potong itu. Ya, akhirnya setelah diuji ternyata titik potong inilah yang justru paling menghasilkan paling besar, yaitu Rp115.000. Oke, bagaimana? Paham kan? Ya. Oke, sampai di sini saja dulu penjelasan saya tentang Programmer pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.